Aku sama laki-laki ini mau nikah tadinya. Terus nggak jadi? Nggak jadi. Iya, aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak lain? Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh. Makin digoreng tuh. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan. Yang penting jadi duit dulu. Iya, DJ ngapain coba hamil-hamil kayak gini? Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi rame dibicarakan teman-teman ya. Ya, nggak lain adalah Mbak Erika Carlina. Ya, dia adalah salah satu bintang film, artis dan influencer juga, selebgram, tapi mempunyai cerita yang bikin kita kaget tiba-tiba muncul di podcast Deddy Kobuzer, teman-teman. Nggak lain adalah berita kehamilannya. Ya, saya nggak mau ngebahas itu ya, tapi kita bakal ngebahas dari sisi netizen nih yang menduga-duga siapakah sosok cowoknya ini. Karena di podcastnya Deddy Kobuzer itu tidak mensepil gitu siapa orangnya ini ya. Gak usah lama, kita mulai videonya. Tapi sebelum itu izinkan saya mempromosikan produk saya. Di sini saya mempunyai FKR Crunchy ya. Jadi ada 3 varian, ada varian besar, varian sedang, varian kecil nih. Nah, teman-teman bebas memilih apa. Di sini ada keripik pisang ya, yang jelas udah saya cicipin dan rasanya oke buat dijual. Langsung aja linknya belinya di deskripsi. Dan tidak lupa juga kita menampilkan brand-brand ya yang mensupport channel ini, FKR Project. Linknya ada di deskripsi. Yaudah, itu aja. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ya, kita tonton dulu ya sedikit podcastnya. Mungkin ada teman-teman saya yang tidak tahu beritanya apa. Ini dia dari Deddy Kobuzer ya. Jadi hamil udah 9 bulan. Berarti ini lu sembunyikan udah 9 bulan. Ini sebentar lagi berarti. Iya, ini sih. Iya, sebentar lagi. Tanggal 8. Lahiran. Iya, 8 Agustus. Dan lu sembunyikan selama 9 bulan. Gimana ayahnya? Ada. Oke. Tapi enggak gimana ya ceritanya? Tadinya mau sama-sama tanggung jawab. Oke. Aku sama laki-laki ini mau nikah tadinya. Tadinya mau nikah. Iya. Oke. Terus nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Aku memutuskan nggak jadi. Kamu memutuskan untuk gak jadi nikah. Nggak jadi ya. Walaupun kamu dalam keadaan hamil. Iya. Tapi kamu memutuskan gak nikah. Enggak. Karena Ada banyak sih om alasannya. Kayak kan aku udah ketemu papahnya juga. Dia juga udah ketemu mama papa aku. Ada hal-hal yang mungkin aku baru tahu aja gitu. Tentang dia gitu. Salah satunya, ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak lain? Iya, maksudnya udah punya. Udah punya anak? Iya. Orang ini udah punya anak? Juga, iya. Dia nikah nggak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu. Kamu nggak tahu dia udah punya anak? Baru tahu pas aku mau nikah. Saat itu. Jadi hamil udah 9 bulan. Berarti ini lu sembunyikan udah 9 bulan. Ini sebentar lagi berarti. Iya. Iya, sebentar lagi. Ya, itu dia yang intinya di sini adalah disembunyikan untuk kehamilannya selama 9 bulan, teman-teman. Kita lihat komentar-komentarnya, teman-teman. Terpantau DJ Panda batasin komentar di IG dan di TikTok. DJ tuh di mana-mana gitu, guys. Bukan rahasia umum lagi, termasuk Arab dan lain-lainnya. Semua kalau perform ada aja cewek yang nemenin after partinya. DJ Panda di sini kan banyak banget nih dari netizen kita yang ngomongin DJ Panda. Setelah kita cari tahu, ini dia dari akun Instagram DJ Panda, guys ya. Dan dia mengklarifikasi sendiri ya, yang diduga ini adalah cowoknya Erika. Dia membuat story, kenapa jadi ngarahnya ke gua. DJ Panda di sini intinya nggak ngerasa ya buat story, bener-bener ya, kagak ngerasa dia.
Ya, jadi intinya Erika itu berpacaran sekarang dengan Brave Son ya. Di sini akunnya Brave ya. Dia terkenal dengan ya DJ juga sama ya. Cuma mungkin dia yang lebih tanggung jawab ya ketimbang sosok DJ Panda gitu kan. Nah, kita lihat setelah dia muncul di podcast, Brave membuat statement ini. Stay strong baby. Semangat sayang. Wih. Aku percaya Tuhan lagi nggak main-main pas nyiptain kamu. Kamu tenang aja. Orang baik tuh yang bantuin semesta kok. As your man, I'm still with my work. Always be you. Nggak bisa bahasa Inggris loh. Next. Kalau lagi mau jalan-jalan bareng, aku di samping kamu. Kalau kamu lagi butuh support, aku tetap di belakang kamu. Kalau kamu lagi diserang, aku yang akan di depan kamu. Semua akan indah pada waktunya kok. Sabar ya sayang, I love you always. Aku cinta kamu selalu intinya ya. Ini support dari sang pacar. Menurut gue agak keren banget ya untuk Brave ini. Cowoknya Erika yang sekarang. Dia berani mencintai Erika meskipun merahasiakan kandungannya yang udah 9 bulan. Ya, balik lagi. Kita udah ngomongin cowoknya Erika. Sekarang kenapa arahnya ke DJ Panda? Yang pertama, jadi Erika tuh punya temen namanya Rachel. Dan dia memposting video DJ Panda. Diposting ulang teman-teman ya. Yang itu menandakan bahwa oh ini dia pacarnya Erika yang dimaksud gitu ya. Di sini tertulis kan kayak misalnya makin seru. Rachel Venia pun posting ulang sama dengan Fuji, sahabat dari Erika Carlina yang lagi hamil. Hayo lo, DJ Panda gimana nih? Kawal guys sampai garisnya meredup karena keangkuhannya dia DJ Panda. Oke, nanti kita bahas kenapa dia disebut angkuh. Oke, nggak hanya Rachel tapi Fuji juga memposting teman-teman ya. Ini ada satu postingannya. Posting ulang video unggahan dari fanbase-nya Erika dan Brave. Apakah sosok ini yang diduga adalah ayah kandung dari anaknya Erika? Dan diperkuat juga dari komenan Brave di video DJ Panda atau beruang panda, geng. Katanya as you wish bro. Lu tau gak artinya as you wish bro? Terserah kamu atau sesuai keinginan kamu. Itu tuh, ya Allah bahasa Inggris. Yang diduga sosok yang mengancam-ngancam Erika Carlina akan menghancurkan karirnya. Dan ada beberapa video juga yang menyindir-nyindir ya kan Erika tentang kehamilannya sama si mantannya Sule itu siapa itu? Ya, dari sisi temennya Rachel. Terus ada si Fuji ya, udah memposting tuh. Ya udah ini udah makin kuat banget arahnya ke sana ya. DJ Panda udah nggak bisa diduga lagi nih, udah makin jelas. Bahkan di komen tuh sama pacarnya. Videonya yang mana bang? Setelah aku telusuri saya ketemu guys videonya yang ini guys. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh, makin digoreng tuh. Biar makin apa, makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan. Yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, nggak apa-apa. Gue deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak tuh. Malah netizen ditantangin ya teman-teman. Oh, agak lain ini Erika demu pasien di mana sih? Kok bisa kayak gitu ya? Dia malah seneng ketika dihujat. Ya udah, hujat aja dah. Oke, jadi Erika juga pernah diancam ternyata sama sosok yang diduga DJ Panda. Ini salah satu video yang ada di Deddy Kobuzer. Mari kita bahas yang ini dulu. Isi di grup itu semuanya ancaman. Aku juga nggak ngerti om. Aku pikir dengan aku diam, ya udah gitu. Kamu dengan pasanganmu mau hidup bahagia, monggo. Aku biarin sendiri sama anak aku gitu. Pokoknya aku nggak mau stres aja karena udah berkali-kali flag terus. Gara-gara itu? Iya, kepikiran terus. Gara-gara ancaman-ancaman itu? Iya. Wah, karena kan dia suka live selama aku hamil nih. Dia nggak pernah nanyain kan kondisi aku juga, tapi dia selalu live untuk memperbaiki nama dia aja. Gitu. Terus-terusan. Aku nggak pernah sama sekali nyenggol dia. Sama sekali. Mau itu di sosmed,
maupun aku di real life, aku nggak pernah nelpon, chat atau nyenggol kehidupan dia sama sekali. Gitu. Ini ketika ancaman ini berarti adanya di grup? Ada di grup. Di grup apa? Di grup apa, WhatsApp ya? Di grup nah, maksudnya WhatsApp. siapa isi grupnya? Isi grupnya dia sama fans-fansnya. Fansnya? Cuma 19 orang? Nggak masuk fans 19 orang. Iya. Mending DM kalau 19 orang. Iya. Gua nggak gini, maksudnya gini, you don't need to tell me ancamannya apa, tapi lu punya bukti-buktinya? Ada. Boleh gue lihat nggak? Boleh sih, ada di HP aku. Kalau udah ancaman, nah, urusannya sudah. Ancamannya banyak. Jadi dia ngasih tahu kalau nanti Agustus aku akan lahiran. Nggak tahu tuh bapaknya siapa. Terus aku akan bombardir dia. Dia akan ngancurin karir aku. Bentar, gini Rika, sebentar. Kalau lu tes DNA bayi ini, berani banget. Berarti sudah pasti ayahnya dia? Iya. Berarti omongan ini? Nggak tahu, aku juga nggak ngerti, Om. Oke, but you sure itu dia? Iya. Oke, ini agak bodoh sih sebenarnya. Kalau beneran, kalau memang ayahnya dia di tes DNA juga bisa bener dia, ancamannya agak banyak, Om, di situ ancaman-ancamannya dan ya. Wow. Ini orang-orang ini juga mendukung ya? Iya, dan mayoritas itu perempuan semua di situ. Isi grupnya perempuan semua. Wah, ini ngata-ngatain kamu semua. Ya. Oke, you don't share it to anyone. Ini buat polisi aja nanti kalau misalnya panjang nanti. Kamu bisa dapat itu, Rika? Salah satu orang yang ada di dalam ini ngasih tahu. Jadi kayaknya udah disebar-sebarin ya. Ada yang disebarin ke orang-orangnya dia gitu. Tapi ini belum kesebar kemana-mana ya? Belum sih harusnya. Oke. Kamu ketika baca itu gimana? Ini kan ayahnya yang harusnya, ya maksudnya kalaupun nggak jadi nikah sama kamu juga kan nggak melakukan hal seperti itu kan. Ketika baca itu gimana? Sakit hati. Oke. Sakit hati aku lebih karena aku tuh nggak pernah ganggu kamu loh. Aku nggak pernah minta tanggung jawab 1% pun. Bahkan berniat untuk ngerusak karir dia pun aku nggak, makanya aku diem. Mau dia punya rencana apa sama orang lain selain aku, silakan. Dia pamerin cincin, aku nggak marah, Om. Tapi ketika dia suruh fans-fansnya nyerang aku di hari aku akan lahiran, nggak kuat aja mentalnya. Lu sempat drop. Udah lah guys, ini udah terjadi. Ini aku tahu ini berat banget buat Erika, yang dimana dia sebenarnya udah memutuskan hubungan dengan si sosok lelaki ini, tapi lelaki ini terus-terusan bahas dan coba pengen masuk ke dalam hidupnya Erika. Ya tapi kelihatan banget sih dari live yang tadi ya. Itu masih dugaan, walaupun masih dugaan tapi kelihatan banget ya nggak dewasa gitu ya. Dimana dia suka banget usil kayak gangguin gitu ya. Dan ini adalah momen titik ada ancaman pengen ngancurin karirnya Erika. Erika udah selama 9 bulan coba menyembunyikan rahasia dia. Nah ini dia kesempatan sosok cowok ini buat menjatuhkan mentalnya ya. Ketika mungkin sudah lahiran kan, boom. Itu ya nggak bisa apa-apa lagi, netizen langsung shock, fans langsung shock. Kalau bukan Erika sendiri yang ngomong, akhirnya ya Erika membuat video ini. Mending hancur sekalian dia sendiri yang membuka klarifikasi ini. Oke. Dan grupnya yang mana yang diduga ini guys, bahkan di share sendiri, tapi kayaknya aku cek udah dihapus deh grupnya ya. Setelah Erika Kerlep buat pengakuan hamil 9 bulan diduga DJ Panda cepet-cepet buat klarifikasi. Ada apa? Ngarahnya makin, ya arahnya dia sih udah bukan ngarah lagi, tapi ini udah arah kuatnya ya. Fix ya, soalnya Fuji dan Brave posting ulang VT DJ Panda ya. Oke, ini apakah perlu kita hilangkan kata diduganya? Jangan ya. Selama orang yang belum klarifikasi belum. Oke. Kita sekarang masuk ke pembahasannya yang dimana Natahel Hoska.
Nggak gitu juga bang. Ini lu udah ketawa. Kayak kelawar anjir. Oh ini DJ Panda ya? Kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku nggak banyak gitu lah. Biar nggak apa-apa. Gini nih. Iya, DJ ngapain coba hamil-hamil kayak gini? Oh. Iya ya. Ngapain coba buat konten seperti ini, kan pakai ada anak terus DJ tuh hal yang aneh sih, ya. Apa yang Natalie lakukan ya? Ya, kita lihat klarifikasinya. Ada podcast, ya kan? Podcastnya lagi viral. Nah di situ ada konten di situ ada konten. Di konten itu ada aku, ada Panda, ada DJ lain gitu loh. Ya, tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lu lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue. Wah. Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Jadi buat fans-fans sana tolong deh ya pakai. Oke, jadi inti dari klarifikasi adalah Natalie Holcher itu tidak ada menyindirnya Erika, itu biasa yang dia lakukan kalau nge-DJ pakai daster. Itu perasaan. Ya, next. Gue di sini gue nggak ngerti apa-apa ya. Datang bikin konsep karena mau ada konsep berdua DJ, ya kan. Abis itu terus tiba-tiba nggak ngerti nih gue yang kena juga. Pusing gak lu? Masalah-masalah itu Erika sama Panda. Tahu juga kagak gue. Nggak tahu. Ngapain ngurusin percintaan orang? Cinta gue sendiri ya nggak ada yang benar gue. Ya, inilah dari tanggapan dari Natalie yang kita dengar, dia tidak tahu soal urusan percintaan. Ya kita lihat deh komentar netizen. Ngurusin percintaan orang ini mah fiksi. DJ Panda bapaknya dari anak Mbak R. Gini aja logikanya. Dia kan diundang mungkin sama si Mata Panda itu. Terus si Mata Panda yang bikin konsep, yang punya idenya. Kan nggak mungkin si Mata Panda parodiin jadi bumilnya. Pasti si Natahil lah. Kocak banget si Natahil. Masa tiba-tiba lu jadi bumil kalau nggak ide dari si Panda? Ya kenapa pembelanya nggak seperti itu ya teman-teman? Tapi ya balik lagi sih juga tidak tahu. Ya udah guys, mungkin videonya kayak gini ya. Semoga aja kalian paham apa yang terjadi di huru hara ini, kenapa disangkutkan Natalie, ada grup lah segala macam. Ini harusnya sudah jelas. Dan kenapa sosok Panda ini dibilang songong ya tadi, buat video yang dimana malah nantang-nantangnya netizen, bukannya ya nggak dewasanya lah, sikap nggak kedewasaan dia buat menghadapi kasus dia. Ya dah, saya undur diri dulu. Tapi sebelum itu kita lihat komentar-komentar dari netizen FKR Project yang sebelumnya ya. Lanjut. Ini tentang konten Ahmad Dhani. Emang beruntung banget Bunda Maya tuh ya, dipisahkan, dijauhkan dari lelaki seperti itu, dan akhirnya disatukan dengan Irwan Mursid, laki yang menghormati dan meratukannya. Ya semoga Erika juga nanti bisa ketemu sosok yang meratukan dia, walaupun udah ketemu yang namanya Brave ya tadi. Dia nggak masalah dengan apa yang disembunyikan Erika selama ini. Saya nangkepnya dengan bangganya dia menceritakan menceraikan istri talak 3 lewat SMS. Di luar skenario, dia setelah tahu suaminya berselingkuh dan sudah menikah siri, sang istri memberi pilihan, kamu mau saya dan keluarga atau si dia.
si suami pilih si dia. Dan karena tidak mau dimadu, si istri mengajukan cerai. Dan dia sengaja menggantungkan status mantan istri untuk mendapatkan perceraian yang sah di pengadilan. Mantan istri sengaja dimiskinkan, diusir, diambil hak-haknya, diambil anaknya, dibuat tak berdaya supaya si istri mau kembali dan mau dimadu. Tapi dia salah besar. Mantan istrinya wanita tangguh. Kalau sudah dibuang, dia nggak mengharapkan kembali. Dan pasti seumur hidup mantan suami ini pasti masih memendam rasa pada si mantan istri. Suatu saat dia akan menyesal dan sudah terlambat. Harusnya Bunda Maya ngadain syukuran besar-besaran karena bisa terlepas dari laki kejam seperti si Dani. Ya, inilah komentar-komentarnya. Thank you banget buat top komentar kita untuk Siti Jatmira 4810 dan Nora 2083, dan untuk terakhir Rizkawami 8116 ya. Makasih banget yang sudah komentar dan top komen di sini ya. Ya, mungkin sampai jumpa di next video. Jangan lupa komentar, 3 top komen bakal kita bacakan di akhir video. Dan buat super thanks juga bakal kita masukkan di setiap akhir video. Atau kalian pengen ngirim sapa-sapa ke keluarga kalian, siapa tahu nonton ya. Ya, sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.